Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan di kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami akan mendengar, merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami mudah mengerti, memahami firman Tuhan, dan taruhkan firman-Mu dalam akal budi kami, dan jadikan hidup kami menjadi suratan Kristus yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca Matius pasal 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar menyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Puji Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan di kesempatan ini adalah bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar menyala tidak akan dipadamkannya. Artinya, memperjuangkan hukum atau kebenaran sebagai panglima di dalam hidup kita maupun hidup bernegara atau hidup bangsa-bangsa. Di sini kita melihat Tuhan Yesus dibuatkan Nabi Yesaya untuk menjadi juru selamat dan juga memaklumkan hukum, artinya mengajarkan hukum, menetapkan hukum sebagai panglima. Sehingga kalau kita melihat di dalam kebenaran ini, ada 5 poin yang akan saya uraikan kepada kita semua di kesempatan ini. Yaitu yang pertama, kalau kita lihat bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga sebagai manusia 100% memaklumkan hukum, artinya mengajarkan hukum kebenaran isi bumi ini, dan sangat ditentang oleh orang-orang Farisi di zaman itu. Tetapi kenapa Tuhan menjadi pemenang? Dan dia sebagai contoh teladan bagi kita semua, dan juga sebagai pendoa yang berdoa memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan hukum di negeri ini. Kita melihat seolah-olah kita menjadi orang yang tidak menang atau kalah. Tetapi dengar baik-baik, ada beberapa hal yang perlu kita miliki agar memperjuangkan doa-doa ini menjadi pemenang. Walaupun kita bukan pelaku kebenaran atau pelaku hukum itu, orang lain mungkin. Dan bertepatan dengan momen ini ada nanti pemilihan umum pada tanggal 14 Februari. Kita melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua tentang hal ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Ya, hati yang berkenan atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam doa Bapa kami, poin pertama, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Itu mengajarkan bahwa hubungan baik antara manusia di bumi dengan Bapa di surga. Ada seorang di Alkitab selain Tuhan Yesus adalah Raja Daud. Raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mengapa? Apakah Raja Daud tidak punya kelemahan? Punya kelemahan. Punya kekurangan. Tetapi kenapa Tuhan sangat mengasihi Daud? Karena Daud punya kelebihan, ada 2 yang saya lihat menonjol. Pertama, orangnya sangat mengasihi Tuhan. Yang kedua, suka menyembah dalam kesukaran. Sehingga dalam hidupnya, dia selalu tampil menjadi pemenang. Itu Daud. Jadi poin yang pertama, memiliki dasar hati kita yang selalu mencintai Tuhan. Situasi apapun yang kita alami hadapi, yang menghadang hidup kita,
Seolah-olah doa kita belum terjawab. Kita percaya ada waktunya doa-doa akan terjawab. Mengapa? Karena memang itu memperjuangkan hukum dan keadilan di dalam doa. Tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Perlu ada perjuangan. Maka poin yang pertama adalah memiliki dasar hati yang sangat mencintai Tuhan. Disebutkan kepadanya jiwaku berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki sikap kerendahan hati, hati hamba. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, Yesus sebagai contoh dalam peristiwa mengosongkan diri, atau kata Yunani sebagai kenosis. Artinya dalam kealahannya dia mengosongkan diri, tidak mengambil rupa Allah atau wewenang Allah, derajat Allah sebagai milik yang dipertahankan, melepaskan semua, menjadi hamba yang taat sampai mati. Itu menggambarkan bahwa untuk menang, memperjuangkan hal yang benar, itu memerlukan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Kalau tidak, kita akan punya luka hati, saudara. Ya, karena orang yang tidak sabar, orang yang tidak bijak, orang yang tidak rendah hati pasti terluka. Kenapa? Kita lihat contoh di Alkitab, Lut, ponakan Abraham, tinggal Sodom dan Gomora. Jiwanya terluka karena melihat pula orang jahat di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam berdoa seperti ini, tentu kita memerlukan sikap yang sangat rendah hati. Kenosis, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, melepaskan semua atribut kita, semua hal yang kita berikan, lepaskan semua. Maka kita akan melihat pembelaan Tuhan yang besar dalam hidup, sama seperti Tuhan Yesus, taat sampai mati. Maka dalam penyaliban itu, Yesus berteriak, Bapa, sudah selesai, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Itu menggambarkan bahwa memaklumkan hukum sudah nubuat dari Nabi Nuh dalam Kejadian pasal 9 tentang ketiga anak laki-laki Nuh ini, bahwa Sem, Ham, dan Yafet ini, mereka memiliki tugas masing-masing setiap wilayah, bahwa Sem akan menjadi imam, menjadi yang tertua untuk melayani Yafet dan Ham dalam hidup mereka. Dan itu dilakukan oleh Yesus, memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan juga manifestasinya kita melakukan di dalam jaringan doa regional ini, mendoakan pesta demokrasi, agar terpilih wakil rakyat yang betul-betul dipercaya, betul-betul memiliki nurani, memiliki hati yang tulus, hati yang benar, untuk membuat undang-undang aturan hukum di negeri kita. Tentu kita mesti berdoa dengan sangat agar terjadi pemilihan umum yang memiliki kualitas, yang baik pimpinan nasional, presiden, wakil presiden, maupun legislatif dari DPR pusat sampai daerah, memiliki beban karena banyak orang punya motivasi ingin jadi pemimpin, ingin jadi wakil rakyat untuk hal yang lain. Tetapi kalau kita berdoa, maka Tuhan pasti bekerja di negara kita dengan adilnya. Karena tugas mereka adalah memaklumkan hukum, membuat hukum, dan melakukan hukum di negeri kita. Ini perlu, saudara. Poin yang ketiga adalah sikap raja yang melayani. Tentu orang yang tidak mau melayani, pasti dia akan tersiksa dalam hidupnya. Banyak orang ingin jadi pemimpin, tetapi tidak mau melayani. Tetapi Yesus, raja yang melayani, sampai bukan saja mengusir setan, menyembuhkan orang, sampai menyucikan kaki murid-muridnya. Itu teladan yang sangat luar biasa. Dan poin yang keempat adalah memperjuangkan hukum sekalipun hukum ditolak. Sekalipun kebenaran ditolak. Kalau kita belajar tentang sikap para pahlawan iman di dalam Ibrani 11, mereka selalu berhadapan dengan hal-hal yang sukar, aniaya, hukuman, dan sebagainya. Tetapi mereka selalu tampil menjadi pemenang. Mengapa? Karena itu inti utama. Tuhan itu Allah yang mencintai hukum. Dan poin yang terakhir, yang kelima adalah
Bangsa-bangsa berharap kepada Tuhan. Ini artinya bahwa seluruh ujung bumi berharap kepada Tuhan, dan doa-doa kita juga akan menghasilkan para pemberita-pemberita Injil, membawa Injil sampai ke ujung-ujung bumi, dari tempat yang ramai damai sampai tempat yang sangat sulit, bahkan kancah peperangan. Ada orang-orang tertentu yang dipanggil Tuhan, memiliki keberanian, memiliki beban hati untuk pergi memberitakan nama Tuhan, kerajaan Allah di seluruh ujung bumi ini. Disitulah manifestasi tentang kerajaan surga. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah yang pertama, kita dipilih oleh Tuhan untuk maksud yang mulia, memiliki dasar hati hukum, maka Tuhan pasti memakai kita. Yang kedua, sangat rendah hati, dan Tuhan pasti meninggikan kita. Yang ketiga, memiliki hati yang melayani. Dan yang keempat, mari perjuangkan hukum dan keadilan di dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Dan yang kelima, mari bangkit beritakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Demikian renungan singkat ini untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.